Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan diagram batang atau singkatnya kita belajar bagaimana membuat diagram batang. Jadi yang pertama-tama silahkan disiapkan kalau ada buku kotak atau penggaris ya. Yang pertama kita akan membuat sumbu tegak dan sumbu datar. Oke, siapa itu yang sumbu tegak, siapa itu yang sumbu datar? Sepertinya yang awal itu selalu ya. Pertama itu judul harus ditulis, wajib. Yang kedua yaitu sumbu tegak. Kemudian sumbu datar. Nah, bagaimana cara membedakan siapa yang jadi sumbu tegak, siapa yang jadi sumbu datar? Jadi untuk yang sumbu tegak itu datanya berupa angka ya. Data angka. Untuk yang sumbu datar atau yang tidur, itu datanya berupa kata. Jadi, ini yang mendatar, untuk yang ini adalah yang tegak. Nah, yang kedua yaitu kita akan membuat batangnya, disesuaikan dengan data yang disediakan. Besar setiap batang itu harus sama. Kemudian, jarak antar batang juga harus sama, dan jarak antar bilangan pada sumbu tegak itu juga harus sama. Contohnya bagaimana? Jadi misalkan di sini ya, ini nanti kan bilangan isinya, selalu dimulai dari 0. Jarak antar bilangan, misalkan di sini diloncati satu kotak oleh anak-anak atau 1 cm, maka selanjutnya juga harus diloncati 1 cm atau satu kotak juga, menuju data yang selanjutnya. Nah, untuk di sini, untuk batangnya, jika diawali dengan satu kotak di depan, kemudian kita gambarkan batang, maka kita harus meloncatinya satu kotak lagi, baru boleh gambar batang lagi yang baru, atau data selanjutnya. Nah, besarnya batang di sini, kalau batang yang pertama itu anak-anak gambarnya satu kotak, maka batang yang kedua juga harus sama-sama satu kotak. Dan seterusnya juga seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Misalkan di sini Bu Rahma, ada data tabel seperti ini. Nilai matematika siswa kelas 4. Nah, bagaimana caranya mengerjakannya? Yang pertama-tama kita tulis judulnya dulu, yaitu nilai matematika siswa kelas 4. Nah, selanjutnya ingat kita buat sumbu tegak, kemudian kita buat sumbu mendatar. Ya, sudah di sini ya. Nah, ingat untuk yang sumbu tegak itu datanya berupa angka. Nah, berarti siapa yang dipilih? Bu Rama punya dua kolom tabel di sini, ada nama siswa, ada nilai. Berarti yang jadi sumbu tegak adalah betul nilai, karena dia berupa angka. Oke, berarti kita tulis di sini ya, nilainya di sini. Kita tulis dulu kata-katanya, nilai. Kemudian, untuk yang mendatar, ingat dia berupa kata-kata. Maka siapa yang dipilih? Iya, betul. Nama siswa. Kita tulis dulu di sini di bawah yaitu nama siswa. Nah, yang ini boleh dihapus ya. Yang kata-kata angka dan katanya boleh dihapus. Setelah itu kita tentukan skalanya. Skalanya siapa, Bu? Skalanya yang jadi sumbu tegak. Jadi sumbu tegak ini bukan berarti, oh nilainya ada angka 6, 7, 8, 9. Oh aku langsung tulis saja Bu, 6, 7, 8, 9. Nah salah ya, bukan seperti ini. Cara menentukan sumbu tegaknya bagaimana? Maka kita buat skala. Kira-kira angka 6, 7, 8, 9 itu ada di deretan bilangan berapa sampai berapa dengan kelipatan yang sama. Contohnya ya, ingat yang bawah itu selalu dimulai dari 0. Jarak antar bilangan harus sama. Oh aku pinginnya karena 6, 7, 8, 9, aku buat kelipatan 2 Bu. Boleh. Misalkan di sini dibuat karena kelipatan 2 berarti setiap naik ditambah 2. Nah, 0 tambah 2 berarti di sini 2. Ingat jaraknya di sini Bu Rahma loncati satu kotak atau misalkan ini 1 cm. Berarti Bu Rahma ukur lagi 1 cm atau Bu Rahma loncati lagi satu kotak, baru Bu Rahma tulis lanjutannya. Karena tadi
0 ditambah 2 berarti lanjutnya juga harus ditambah 2 lagi. 2 ditambah 2 berarti 4. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Harus ditambah dengan angka yang sama. 0 tambah 2 berarti 2. Tambah 2 berarti 4. Tambah 2 berarti 6. Tambah 2 berarti 8. Tambah 2 berarti 10. Bu, aku nggak mau tambah 2. Boleh. Yang penting dari bawah sampai ke atas penambahannya harus sama. Aku pengen tambah 1, Bu. Boleh. 0 tambah 1 berarti 1. Tambah 1. 1 tambah 1, 2. Jadi dari bawah ini ditambahkan ya dengan angka yang sama. Tambah 1 lagi berarti 3. Tambah 1 lagi 4. Nah, penambahannya harus sama seperti itu sampai berapa? Sampai 9 atau sampai data terbesarnya itu ada. Nah, Bu Rahma di sini pakai tambah 2 ya. 0 tambah 2, 2. Tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Loh Bu, angka satunya nggak ada dong. Angka 3-nya nggak ada. Angka 5-nya nggak ada. Ada. Kan sebelumnya angka 0 itu setelahnya ada angka 1, cuma nggak ditulis. Kemudian di sini ada angka 3. Berarti mereka ada di tengah-tengah antara 0 dan 2 ya. Cuma nggak perlu ditulis. Kenapa buku nggak usah ditulis? Karena kita tadi sudah milih kelipatannya, kelipatan 2. Nah, ingat ya, jaraknya harus sama ya. Satu kota atau 1 cm, 1 cm. Kalau anak-anak di sini misalkan jaraknya berbeda, maka itu salah. Selanjutnya yaitu nama siswa. Nama siswa di sini ya, anak-anak membuat diagramnya harus urut dari atas ke bawah, bukan dari yang besar ke yang kecil ya, tapi dari atas ke bawah. Jadi yang pertama ditulis di sini adalah punyanya Zahra. Bu Rahma loncati karena tadi sudah diloncati satu kotak, Bu Rahma samakan loncati satu kotak lagi. Nah, Bu Rahma buat batangnya Zahra. Zahra berapa? Oh, 9. Berarti 9 di mana? Iya, di antara 8 dan 10. Nah, begini. Oke, Bu Rahma rapikan lagi biar pas sama garisnya. Nah, di tengah-tengah. Loh, kok di tengah-tengah, Bu? Karena di antara 8 dan 10 di situ ada 9. Kita tarik titik-titik. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi sudah diloncati satu kotak, jangan lupa di bawah ditulis ya, punyanya Zahra. Karena tadi sudah diloncati satu kotak, kita lanjut ke yang kedua, yaitu punyanya Andi. Loncati satu kotak lagi dulu dengan jarak yang sama ya. Sama kayak punyanya ini tadi. Andi, berapa Andi? Oke, Andi itu 7. Berarti 7 itu ada di antara 6 dan, nah di sini. Di antara 6 dan 8. Oke, kita arsir. Kemudian punyanya Bayu. Loncati dulu satu kotak, biar sama kayak yang sebelumnya. Bayu itu 8. Oke, 8 berarti pas di sini ya. Kita tarik titik-titiknya 8. Kemudian selanjutnya Sasa. Kita loncati satu kotak dulu, Sasa. Berapa Sasa? Oke, 7. Berarti di antara 6 dan 8. Oke, kita tarik garis. Oke. Kemudian setelah Sasa, Maya. Kita loncati satu kotak, Maya. Maya itu 6. Oke, di sini. Nah, kita hubungkan. Nah, sudah selesai. Jadi komponen-komponen yang penting di diagram batang itu yang pertama, jaraknya antar bilangan harus sama ya. Jarak harus sama. Kemudian yang kedua, ini besarnya batang harus sama. Karena di sini Burama pakai kotak, boleh anak-anak pakai senti. Kalau batang pertama itu 1 cm, maka selanjutnya harus 1 cm. Kemudian jangan lupa jarak antar batang ya harus sama. Jarak antar batang itu harus sama.
Kemudian yang biasanya dilupakan adalah penulisan judulnya. Kemudian ini, kata-kata ini yang disesuaikan sama tabelnya, yaitu datanya, data angkanya, keterangannya, dan keterangan data kata ya, nama siswa. Jangan lupa ini Zahra, Andi, Bayu, Sasa, Maya, ini juga harus ditulis. Dan skalanya ya, kalau di sini ditambah 2, berarti yang ke atas juga tambah 2, tambah 2. Kalau tambah 1 berarti sampai ke atas tambah 1 semua. Nah, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan tugas ini. Buatlah diagram batangnya. Di buku kotak boleh, kalau nggak ada buku kotak, buku garis biasa. Kemudian dikumpulkan di GC atau ke WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.